I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Put it through old thoughts on the block, where it at, man. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan video tentang pola hubungan aktor dalam government. Government sendiri diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintahan dan masyarakat, yang mana pemerintahan diharapkan mampu melayani dan melindungi masyarakat. Sedangkan good government diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan semua stakeholder demi terlaksananya kepentingan masyarakat, serta dilakukan dengan menggunakan asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, good government juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, serta sejalan dengan demokrasi, penghindaran dari salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, serta dengan menjalankan disiplin anggaran, menjalankan kerangka kerja politik dan hukum bagi timbulnya aktivitas kewirausahaan. Pola hubungan aktor dalam rangka mewujudkan good governance untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yakni masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, diperlukan kerjasama dan konektivitas. Nah, paradigma governance memiliki 3 aktor yang saling berhubungan antara satu sama lain dalam pelaksanaannya, atau disebut dengan pola hubungan aktor. Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat, pengendali, dan pengawas kebijakan. Yang kedua, pihak swasta sebagai penggerak aktivitas bidang ekonomi. Dan yang terakhir yaitu masyarakat sebagai subjek dan objek pemerintah dan pihak swasta. B. Kelembagaan dan konsensus. 1. Kelembagaan adalah sesuatu yang telah disepakati dan distrukturisasi terkait perilaku peran yang berlaku dalam sebuah hubungan, dan definisinya sudah mendasar dan membudaya. Aspek kelembagaan menekankan pada tatanan nilai moral, pola hubungan manusia, serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Kelembagaan memiliki beberapa komponen utama yang terdiri dari 1. Batas yurisdiksi, yaitu lingkup subjek dan objek yang tercakup dalam suatu kelembagaan. 2. Property right, yaitu hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, adat, dan tradisi atau konsensus yang menjadi hubungan antara anggota masyarakat dalam hal kepentingan terhadap sumber daya. Yang ketiga, aturan representatif, yaitu subjek yang hendak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan sumber daya. Konsensus, mediasi dari kepentingan yang berbeda dalam masyarakat untuk mencapai konsensus yang luas dalam masyarakat atas apa yang ada demi kepentingan terbaik dari seluruh masyarakat dan bagaimana hal ini dapat dicapai. Perumusan kebijakan melalui demokrasi, hal ini dapat berhasil dengan pemahaman tentang konteks sejarah, sosial, dan budaya dari suatu masyarakat itu sendiri. Strategi membangun konsensus pada dasarnya merupakan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dan ketentraman masyarakat, yang di dalamnya adalah langkah alternatif tertuang apabila dalam pelaksanaan ditemukan hambatan. Lebih tepatnya dalam melakukan kesepakatan atau musyawarah, seorang komunikator harus bersifat netral dan terbuka terhadap saran dan masukan dari berbagai pihak agar ditemukan konteks yang tepat, yang diterima dan dihargai oleh semua masyarakat. Yang terakhir, faktor-faktor yang berpengaruh pada independensi governance. Independensi governance adalah kemampuan suatu badan atau lembaga untuk mengambil keputusan dan bertindak secara bebas tanpa adanya pengaruh dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi independensi governance antara lain: 1. Kepemilikan saham. Yang kedua, ketergantungan pada klien. Yang ketiga, ketergantungan pada auditor. Dan yang keempat, ketergantungan pada pihak lain seperti bank dan kreditur. Berbagai ahli dan hasil penelitian memberikan pernyataan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan good governance. Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi good governance tersebut dibedakan berdasarkan sumbernya. Salah satu pernyataan mengenai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan good governance diuraikan bahwa dalam penelitian Lukow tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan pelaksanaan good governance antara lain: 1. Belum adanya sistem akuntansi pemerintahan daerah yang baik yang dapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal. Yang kedua, sangat terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka tidak begitu peduli dengan permasalahan ini. Yang keempat, belum adanya standar akuntansi keuangan sektor publik yang baku. Itulah pemaparan materi tentang pola hubungan aktor dalam governance. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.